Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Saya sendiri Muhammad Sedulkan. Saya Aldi. Saya Anwar. Saya Ati Fatia. Saya Nur Ayalie. Saya dari Pakai. Baik. Saya Menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini sehat? Sehat. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang akhlak mazmumah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk kata kelas silahkan untuk pemimpin membaca doa. Oke, jadi adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu pengertian akhlak mazmumah, dan yang kedua macam-macam akhlak mazmumah, ketiga dampak negatif akhlak mazmumah, dan yang keempat upaya menghindari akhlak mazmumah. Nah, sebelum ibu mulai menjelaskan tentang pengertian akhlak mazmumah, saya ingin bertanya kepada anak-anak. Kalian pernah tidak melihat teman kalian memamerkan nilai di depan ketika mendapatkan nilai yang tinggi? Pernah, Bu. Oke, selanjutnya pernah tidak melihat teman kalian mengejek orang lain? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, yang terakhir, pernah tidak kalian merasa iri ketika melihat teman kalian mendapatkan nilai yang tinggi? Pernah, Sangat pernah, Bu. Nah, jadi semuanya pernah ya. Nah, tadi contoh yang ibu sebutkan itu merupakan contoh dari akhlak mazmumah, materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, langsung saja ibu akan menjelaskan tentang pengertian akhlak mazmumah secara bahasa. Kata akhlak mazmumah itu terbagi menjadi dua, yaitu akhlak dan mazmumah. Nah, pertama kita akan membahas kata akhlak. Ada yang tahu apa arti dari kata akhlak? Tahu. Apa? Akhlak itu semacam perilaku atau sikap kita terhadap orang lain ataupun terhadap diri sendiri. Oke, bagus. Nah, jadi akhlak itu artinya perilaku. Nah, lebih lengkapnya akhlak itu merupakan bentuk kata dari bentuk jamak huluk yang artinya perilaku, tabiat, kebiasaan atau budi pekerti. Jadi akhlak itu bukan hanya pada satu sifat ya anak-anak, tapi pada semua karakter dan sifat seseorang yang menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Sampai sini paham? Paham. Baik, sekarang kita akan membahas kata yang kedua yaitu mazmumah. Ada yang tahu apa arti dari kata mazmumah? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, mazmumah itu berasal dari kata kerja zammah yang artinya mencela, menghina atau menganggap buruk. Sehingga akhlak mazmumah dapat diartikan yang mencela, dihina dan tidak disukai. Nah, ketika kita menggabungkan kata akhlak dan mazmumah itu, maka artinya secara bahasa yaitu perangai atau kebiasaan yang buruk dan tercela. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan pengertian akhlak mazmumah secara istilah. Akhlak mazmumah merupakan sifat-sifat jelek atau tercela yang menetap dan mengakar pada diri seseorang yang sehingga mendorong ia untuk melakukan hal-hal buruk. Oke, jadi selanjutnya itu tentang macam-macam akhlak mazmumah yang akan dijelaskan oleh Bapak Aldi. Kepadanya saya persilahkan. Ya. Baik anak-anak, di sini saya akan melanjutkan materi dari Ibu Nur Fahmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam akhlak mazmumah. Yang pertama macam-macam akhlak mazmumah yaitu adalah al-kibr atau kesombongan. Apakah dari anak-anak tahu apa itu kesombongan? Tidak. Nah, kesombongan itu adalah kita ingin merasa lebih tinggi atau merasa lebih baik dari orang lain. Contohnya, orang kaya tidak mau menyapa dengan orang miskin karena orang kaya tersebut ini tidak merasa tidak setara dengan orang miskin tersebut. Maka orang kaya ini tidak ingin menyapa orang miskin tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan kesombongan.
Baik, selanjutnya macam-macam yang kedua yaitu hasad atau iri dan dengki. Iri adalah kita tidak mau melihat nikmat orang lain, dan dengki adalah kita ingin nikmat orang lain itu hilang. Contohnya iri itu ketika kita di sekolah. Selanjutnya macam-macam yang kedua yaitu hasad atau iri dan dengki. Iri adalah kita tidak mau melihat nikmat orang lain, dan dengki adalah kita ingin nikmat orang lain itu hilang. Contohnya iri itu ketika kita di sekolah ada teman kita yang mendapatkan nilai yang bagus. Nah, kita itu tidak mau kalau teman kita itu tinggi nilainya, maka kita ingin nilai teman kita itu hilang. Itu yang baik. Macam-macam yang kedua yaitu hasad atau iri dan dengki. Iri dengki adalah kita tidak mau melihat nikmat orang lain. Contohnya ketika tetangga kita membeli sesuatu, misalnya tetangga kita membeli kipas atau mobil, kita ingin melihat, kita ingin juga membeli mobil tersebut, atau kita yang kepanasan, kita mengatakan dalam hati, kenapa beli lagi itu tetangga mobil baru, kita tidak bisa. Nah, itu yang dinamakan yang iri dan dengki. Selanjutnya macam-macam akhlak mazmumah yang ketiga yaitu ria. Ria adalah kita melakukan sesuatu karena kita ingin dipuji oleh orang lain. Contohnya kita beribadah atau kita bersedekah karena kita ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain. Baik, sampai di sini anak-anak sudah paham? Paham, Pak. Nah, selanjutnya materi yang ketiga akan dilanjutkan oleh Ibu Aliani. Kepadanya dipersilahkan. Baik anak-anak, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tadi yang dijelaskan oleh Bapak Aldi. Nah, penjelasan saya yang saya jelaskan itu tentang dampak negatif dalam akhlak tercela. Yang pertama terhadap diri sendiri, akhlak buruk yang mengotori hati dan membuat seseorang kehilangan ketenangan batin. Orang yang memiliki sifat buruk itu biasanya hidupnya tidak tenang, gelisah, tidak bahagia, dan tidak merasakan kedamaian. Contohnya, kayak dia iri melihat atas pencapaian orang lain, kesuksesan orang lain, begitu. Nah, yang kedua terhadap masyarakat, yaitu akhlak mazmumah yang merusak hubungan antar sosial. Nah, memiliki sifat dengki, fitnah, dapat merusak hubungan dan kepercayaan terhadap lingkungan masyarakat. Nah, contohnya kayak ada ibu-ibu yang berkumpul di situ untuk di situ bergosip, menceritakan kehidupan orang lain. Nah, yang baik, yang ketiga itu terhadap agama, perilaku buruk yang mencoreng citra agama Islam yang sebagai agama yang penuh kasih sayang, rahmatan lil alamin, dan ini juga bisa melemahkan komitmen dalam ajaran agama dengan baik. Mungkin hanya itu. Baik anak-anak, di sini apakah anak-anak sudah paham apa yang saya jelaskan tadi? Paham, Ibu. Nah, mungkin materi selanjutnya akan dibawakan oleh Pak Anwar. Nah, ini baik anak-anak, terima kasih. Baik anak-anak, saya akan melanjutkan materi dari Ibu Aliani yang sudah tadi dijelaskan Ibu Aliani. Jadi materi yang saya keluarkan yaitu
yaitu contoh-contoh yang pertama yaitu introspeksi diri. Contohnya itu introspeksi diri adalah apakah kita menyadari hari ini yang dilakukan, apakah kita sudah berkata baik atau kita melakukan kesalahan. Kita harus menyadari hal-hal tersebut yang kita lakukan. Dan yang kedua yaitu bertobat dan memperbanyak istighfar. Jadi contohnya itu kalau kita hari ini berbuat kesalahan atau membuat kesilapan, kita harus memperbanyak istighfar atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh ketiga itu menuntut ilmu, akhlak dan memperbaiki hati. Contohnya itu kita menghadiri majelis ilmu yang membahas tentang kajian-kajian Islami dan kita membaca tentang kisah-kisah Rasulullah SAW untuk menjadi teladan, bagi diri kita sendiri. Dan adapun contoh yang keempat yaitu bergaul dengan orang-orang yang saleh. Contohnya yaitu bergaul dengan orang yang saleh. Kita harus pintar memilih teman agar kita tidak terjerumus pada kesalahan duniawi. Contohnya itu kita harus pandai memilih teman yang rajin pergi sholat. Contohnya itu rajin pergi sholat, rajin mengaji dan berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya persilahkan Atifah Fahlia untuk melanjutkan materi tersebut. Baik anak-anak, itulah tadi penjelasan dari 4 calon guru atau 4 guru yang jelaskan mengenai akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Jadi dapat disimpulkan bahwa akhlak mazmumah yaitu sifat-sifat tercela yang terdiri dari iri atau iri, hasad, dengki ataupun riya. Kemudian ada pun juga tadi dampak yang dijelaskan oleh Ibu Aliani mengenai bahwa terhadap diri kita sendiri ketika kita berperilaku sombong ataupun riya itu akan ada dampaknya terhadap diri kita sendiri ataupun masyarakat dan agama. Kemudian tadi ada juga mengenai tentang bagaimana cara kita terhindar dari perilaku akhlak tercela, yaitu tadi kayak introspeksi diri atau muhasabah, kemudian bergaul dengan orang-orang baik. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan memperlihatkan video mengenai akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Jadi anak-anak tolong diperhatikan video tersebut karena Ibu akan menyuruh makna apa atau kesimpulan apa yang dapat dilihat dari akhlak dapat dilihat dari contoh akhlak tercela tersebut. Jadi mungkin itu silakan perhatikan videonya. Anwar, mengetahui Albi sering terlambat ke kampus. Apa ini? Kenapa itu? Dari di dalam Itu juga mungkin karena kayaknya anak suka lagi ini. Apa tuh nanti dosen nilainya bagaimana nih? tahu terserah dia, nanti dia saya. Masuk gak dulu memastikan nago sebetulan karena tiap tidak. Abisnya kayaknya mau cerita kayak ini tadi ya. Siapa bilang? Ais kuliah tuh di luar tadi om. Di hari? Iya, kayaknya mau cerita dari belakang kak. Ais awing. Begini, masalahmu nih, kenapa sering kau terlambat di kampus? Apakah tidak mempertemukan? Tidak tersimpul orang tua mah. Biasanya juga iya, tapi kalau itu baru kalau langsung kau bicara sama saya dan kau cerita dari belakang kak. Tidak bagus juga dirasa kau cerita dari belakang. Ini masalah kita hari ini masalah. Punya langsung cerita kita langsung tuh.
jadi salah paham tuh di ceritanya. Iya. Oh, ya, jadi Kayaknya jelas kalau cerita lagi nih. jadi minta maaf karena minta maaf karena salah paham kita di ini. Oke. Oke, abang. Oke. Oke anak-anak, itulah tadi video dari drama dari Bapak Upang dan Anwar serta Ali. Nah, di sini Ibu akan menunjuk salah satu kalian mengenai informasi yang didapatkan dari menonton video tadi. Mungkin dari Ananda Marsyanda untuk menyimpulkan dari hasil video yang ditonton tadi. Dapat disimpulkan dari video di atas, yaitu ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain di belakangnya dan termasuk akhlak tercela yang dilarang di dalam Islam. Oh, berarti dari penjelasan Marsha tadi bisa simpulkan bahwa begini teman-teman, jika kita melihat kesalahan teman kita yang lain, kita tuh tidak bisa langsung menghakimi dia. Kita harus memberikan solusi yang baik dengan cara yang baik pula, bukan malah kita pergi menceritakannya kepada orang lain dengan yang tidak baik, teman-teman.